terima kasih Anda masih bersama kami dan kali ini kita ada di segmen Ngobras. Kita akan berbincang terkait kasus yang terjadi pada tanggal 26 September 2015 lalu. Jika Anda ingat, terjadi kasus penganiayaan yang menewaskan satu aktivis lingkungan di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, dan satu aktivis lingkungan lainnya juga waktu itu luka parah dan terpaksa juga harus mendapatkan penanganan yang khusus karena luka parah yang dilakukan. Kurang lebih ada 35 terdakwa yang masuk dalam kasus ini. Dan penanganan hukum kasus penganiayaan aktivis lingkungan tersebut pemirsa hingga hari ini masih terus berlangsung. Hari ini memasuki sidang pembacaan nota pembelaan terdakwa atau pledoi. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya perkembangan kasus aktivis lingkungan di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Saat ini saya sudah bersama salah satu aktivis lingkungan yang saat itu juga menjadi korban di Pasirian Lumajang, yaitu Pak Tosan. Iya. Selamat sore Pak Tosan. Selamat sore. Kemudian juga ada Mas Johan selaku tim advokasi yang terus mendampingi penanganan kasus penganiayaan aktivitas lingkungan yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Ya. Selamat sore Mas Johan. Selamat sore Mbak. Ya, saya terlebih dahulu ke Mas Johan. Mas Johan, hari ini merupakan sidang pledoi ya, pembacaan nota pembelaan dari terdakwa. Selama ini Mas, menurut Mas Johan sebagai tim advokasi kasus ini, bagaimana jalannya penanganan hukum untuk kasus ini sendiri? Sidang kali ini ya, itu adalah pembacaan nota pembelaan. Nah, sepanjang kami memantau jalannya proses persidangan, kami melihat bahwa persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya itu memutus mata rantai mafia peradilan yang ada di Lumajang. Maksud saya memutus itu bukan berarti kemudian menyelesaikan mata rantai itu, tetapi justru membatasi mata rantai itu dan menempatkan satu-satunya pelaku kejahatan adalah kepala desa. Padahal kalau kita mau selidiki lebih lanjut, ada keterlibatan paling tidak tiga perusahaan ya yang kita ketahui, satu di Lumajang, satu di Surabaya, dan satu lagi di Gresik, yang itu membeli pasir dari kepala desa. Dan mereka ini sesungguhnya kalau kita mau telisik dari kasus ini sendiri, itu sesungguhnya mereka bisa kita masukkan sebagai penadah karena membeli barang dari hasil pencurian ya. Pasir. Tapi akhirnya dengan sidang ini akhirnya berhenti di satu tersangka, yaitu satu kepala desa. Kesalahan saja yaitu kepala desa, dan aparat penegak hukum di persidangan tidak mencoba menelusuri fakta persidangan lebih lanjut ya mengenai keterlibatan pihak luar. Kepala desa misalkan ya di kasus atau di berkas tindak pidana pencucian uang, kepala desa aparat penegak hukum hanya menanyakan digunakan untuk apa saja uang yang namun didapatkan. Tidak ada kelanjutannya ya. Padahal jelas tiga perusahaan jika sesuai dengan fakta hukum memiliki campur tangan dalam kasus penambangan pasir liar ini sendiri. Betul. Baik Mas Johan, nanti kita bahas lagi. Terlebih dahulu saya ingin menyapa Pak Tosan. Selamat sore Pak Tosan, apa kabar Pak? Sore. Kabar bagus. Ini kalau pemirsa atau masyarakat Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia sudah sangat mengenal Pak Tosan dengan perjuangannya yang akhirnya terlibat dalam kasus penganiayaan dan menewaskan teman Pak Tosan yaitu Salim Kancil. Sejauh ini Pak, sampai proses sidang pledoi sendiri, sebenarnya kalau di Lumajang sendiri, apakah intimidasi yang dulu sempat disampaikan Pak Tosan kepada awak media masih terus berlangsung Pak? Masih. Sampai sekarang masih terus berlangsung. Seperti apa tuh intimidasi, dalam bentuk apa yang Bapak rasakan? Dalam bentuk satu permasalahan dari pertambangan. Dari pertambangan, permasalahannya pertambangan sampai saat ini masih lanjut ya, masih terus. Dan saya sempat heran, permasalahannya saya pernah diundang ke pendopo di Kabupaten Lumajang, yang hadir saya sama teman-teman, terus dari Wagub, ya, terus juga dari Pak Bupati. Dan Pak Bupati ngomong yang dibahas permasalahan tambang. Tambang yang bisa diambil, ya, untuk sementara itu, katanya dalam bentuk lesan, juga berbentuk tulisan. Yang dibicarakan masalah tambang yang bisa diambil
dalam apa di aliran C 4 titik. Oh begitu, jadi Ya. meskipun ini sudah terjadi kasusnya dan penanganan juga masih terus berlangsung, Ya. intimidasi itu masih dirasakan Pak Tosan. Ya. Kemudian ancaman Pak, ancaman mungkin kalau beberapa waktu lalu sempat ada beberapa orang yang mendatangi rumah Pak Tosan begitu, apakah sampai hari ini atau mungkin beberapa waktu yang lalu masih terus berlangsung begitu, masih ada beberapa orang yang terlihat mengancam keluarga juga? Masih. Seperti apa Pak? Tempo Bisa hari diceritakan? rumah saya dimasuki ya, dimasuki seseorang. Saat ada yang di luar nunggu pakai motor, satunya mau masuk. Ya, mau masuk separuhnya. Kakinya sudah ada di dalam dan satunya lagi masih ada di luar karena kaca jendela enggak ada. Baik, Jadi baik. anak saya teriak, Pak, ada orang yang mau membunuh lagi, Pak. Katanya, ya, akhirnya saya kejar orangnya sudah lari sama temannya yang membawa motor itu. Itu terjadi kapan Pak Tosan? Terjadi kurang lebih 1 bulanan dari sekarang. Pak Tosan, terjadi dalam kurun waktu 1 bulan sebelum sidang ini berlangsung. Bagaimana juga terkait perlindungan kepada Pak Tosan begitu? Apakah sampai saat ini juga masih terus berlangsung Pak untuk perlindungan, apalagi utamanya untuk keluarga ini? Perlindungan, ya apa ya, saya mau mengatakan apa adanya ya. Kalau perlindungan untuk sementara tidak ada. Ya kalau dari LPSK memang ada ya, saya dilindungi dari LPSK, memang dilindungi. Tapi pengamanan di rumah Itu tidak ada ya? tidak ada. Dari aparat kepolisian Iya. juga Bapak tidak merasakan hal itu terjadi di rumah, sehingga sampai ada 2 orang lagi yang datang ke rumah dan keluarga utamanya anak juga merasa terancam dengan Iya. kedatangan seperti itu. Ya, Pak. permasalahannya satu, masih orang-orang yang membantai saya dan membunuh Salim Kancir masih banyak di luar. Kenapa kok nggak dipegang? Saya sudah memberitahu ke LPSK sudah, ya tinggal 23 orang. Apa itu untuk pembiaran? Untuk apa masih memberikan kesempatan untuk orang itu kabur? Saya heran di Lumajang, sangat heran. 23 tersangka yang menurut Bapak itu memang terlibat dalam kasus ini Sangat sendiri. terlibat. Apakah memang benar sudah dilaporkan ke LPSK kemudian pihak Saya kepolisian? kayak kemarin lusa mendatangi ya Kapolres, mau laporan lagi. Saya sempat ngomong sampai, Pak, pada orang polisi yang jaga saya, tolong kalau sampean tidak bisa nangkap, tolong saya kasih izin. Saya yang nangkap sendiri, tapi data apa-apakan, tak serahkan ke sampean, tak gitu kan. 23 orang itu datanya sudah Bapak berikan begitu? Yang sebagian masih saya berikan ya, sebagian belum. Cuma saya kan waktu itu keadaan nggak sadar saya di rumah. Artinya saya tahu orang yang membantai saya karena saya warga Selok dan itu semuanya tetangga kayak yang sudah ditangani di sini. Baik Pak Tosan, ke Mas Johani Mas. Kalau tadi Pak Tosan mengatakan ternyata kalau dari data yang didapatkan Pak Tosan ada 23 tersangka yang masih berkeliaran di luar namun sampai saat ini juga belum mendapat tindakan dari aparat kepolisian sendiri. Ini kalau Mas Johan sebagai tim advokasi apa yang akan dilakukan? Kami sudah lama ya sebenarnya sejak peristiwa ini berlangsung ya. Pasca peristiwa ini berlangsung sekitar 1 minggu setelah itu kita melakukan pendataan terkait dengan pelaku-pelaku ya kejahatan yang belum ditangkap gitu. Dan kami sudah berkali-kali mengirimkan surat protes ke Polda Jatim bahwa masih ada pelaku yang berkeliaran di luar dan berseliweran di depan rumah Pak Tosan dan keluarga Salim Kancil. Itu berseliweran mereka. Dan ini secara psikis ya, mereka itu secara tidak langsung melakukan teror dan intimidasi. Bahkan Dan ini tentunya mengganggu ya kenyamanan Iya. dari keluarga utamanya istri, anak dari Pak